hari ini puji Tuhan ya, Tuhan masih percaya gua gitu, bawain Faith and Faithful. Juga terima kasih buat Bling gitu, Bling masih percayain gua untuk bawain Faith and Faithful. Di Indonesianya ya, faith itu pasti iman, faithful iman yang penuh ya, benar-benar kepercayaan yang penuh kita itu ya, kesetiaan ya. Kemarin gue juga nyari-nyari di Google apa sih artinya faith. Di sini ada Inggrisnya nih. Faith itu confident or trust in a person. It may also be believed that it's not based on proof. Jadi faith ini benar kita percaya sama, mungkin sama seseorang atau percaya sama teman kita atau apapun, dan kepercayaan kita itu ya belum bisa dibuktikan kita, tapi kita bisa naruh kepercayaan kita kepada dia gitu. Kalau faithful di Inggrisnya ya pasti loyal. As itu having faith consistent with reality. Jadi kesetiaan ya, benar-benar kesetiaan itu ya, yang namanya setia sih ya, kita pasti konsisten dong. Nggak mungkin hari ini kita nunduk sama A, besok kita nunduknya sama B, besoknya nunduknya sama C. Itu namanya bukan kesetiaan, itu bukan faithful ya. Nah, apa sih arti iman dalam Alkitabiah? Coba yuk kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ya, yuk kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dari Alkitab ini dia udah jelasin iman itu sebenarnya ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dia benar-benar basicnya. Jadi kalau di dalam iman gini ya, jadi iman itu sebenarnya berada di tengah-tengah, berada di antara hopes sama janji Tuhan, di antara tengah-tengah harapan janji Tuhan. Jadi kalau misalkan kita nggak ada iman, itu nggak mungkin kita ada pengharapan. Jadi pengharapan kita itu muncul itu ya karena kita mengimani sesuatu gitu. As itu kalau kita ada harapan, yang pasti kita benar-benar tunggu janji Tuhan dong. Dan ada saatnya janji Tuhan itu akan terjadi. Ada saatnya janji Tuhan itu akan dibuktikan gitu. Jadi sebenarnya iman dasar dari segala sesuatu ini kayak gini deh. Contoh kan ya, dalam kehidupan mungkin anak buah juga ya, banyak masalah, misalnya apapun juga banyak masalah. Kita mungkin masalah keuangan, mungkin masalah nilai, atau mungkin masalah pacar, atau mungkin masalah keluarga. Banyak, pasti tiap orang itu pasti ada namanya masalahnya sendiri-sendiri. Tapi tanpa iman kita nggak ada pengharapan. Kita ya akhirnya kita mencari jalan keluar sendiri. Mungkin kita keluar, kita dugem lah atau apalah, yang penting senang sebentar, besok kan pulangnya lagi pusing lagi, masalah nggak selesai gitu. Tapi kalau kita ada iman, kita benar-benar mengimani kalau misalkan ya janji Tuhan itu nyata gitu loh. Jadi iman itu muncul kan juga dari pendengaran. Jadi kalau misalkan kita juga harus sering baca firman Tuhan ya. Contoh kayak masalah keuangan. Janji Tuhan ada kok di Alkitab. Janji Tuhan itu dia nggak akan dia akan mencukupi kebutuhan kita, orang-orang yang percaya. Dia nggak akan membuat kita kekurangan. Yang pusing mungkin masalah keluarga, janji Tuhan juga ada di Alkitab. Kalau misalkan satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Itu loh. Jadi apapun masalah kita sebenarnya di Alkitab itu Tuhan udah kasih tau, ini janji gua loh. Yang penting lu percaya sama gua, lu benar-benar lakukan yang setia kepada gua. Nanti janji Tuhan itu akan Tuhan berikan sesuai dengan waktunya. Itu. Habis itu terus gua ada baca-baca juga. Jadi iman dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya ada banyak. Awal kata juga berasal dari emun atau emunah.
Sebenarnya emun atau emunah itu dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya kesetiaan, benar kesetiaan tulus. Situ juga ada banyak arti lainnya, ada juga bata artinya percaya, ada juga aman, masek, semuanya itu artinya kepercayaan. Cuma emun sama emunah itu yang artinya kesetiaan. Jadi kalau misalkan di Alkitab kita baca benar-benar, itu kata kepercayaan itu ada banyak sekali. Percaya sama setia dan beriman itu sebenarnya ada banyak sekali di Alkitab gitu. Ya. Tadi kan kita baru bahas iman dalam arti Alkitabiah. Ini juga ada beberapa filsuf definisi iman seperti ini. Ini gua dapat aja ya dari orang yang mengatakan dirinya filsuf, orang-orang pintar ini. Mereka mendefinisikan iman seperti ini. Satu, ada yang bilang iman berada di antara pendapat biasa dan pengetahuan. Yang artinya ya manusia itu cuma bisa manusia itu menerima, percaya, tapi nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi benar-benar iman ini dianggap sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nilai iman ini dianggap itu rendah banget. Jadi di bawah pengetahuan yang pasti. Ini kata filsuf-filsuf yang menurut pengertian mereka sendiri gitu. Jadi iman itu kita nggak bisa bilang itu benar gitu. Kita cuma anggap ya udah kita bisa percaya, tapi nggak bisa anggap itu benar karena kita nggak tahu itu gimana terjadinya. Mereka butuh pembuktian segala sesuatu gitu ya. Kedua, ada bilang juga iman itu kepercayaan yang muncul dari suatu kepastian. Jadi udah ada bukti dia nih. Jadi udah ada suatu bukti dan itu bisa dipercaya. Itu yang iman yang kedua. Jadi kita bisa levelnya iman ini sekarang yang kedua nih sedikit naik. Jadi kita bisa anggap iman sama pengetahuan ini sejajar. Jadi pengetahuan kan mereka udah meyakinkan itu pasti, yang pasti itu yang benar gitu. Nah iman ini dianggap kalau misalnya ini udah benar, oke, kita percayain gitu. Ini udah benar-benar sejajar sama pengetahuan yang pasti. Ketiga, ada yang bilang juga iman adalah kepercayaan yang muncul dari suatu hubungan dari orang yang dipercaya dan juga rasa percaya diri kita untuk mendorong percaya sama orang lain. Jadi iman dalam pengertian ketiga ini mereka menganggap iman ini butuh suatu hubungan. Jadi misalkan gua sama istri gua udah married, kita udah hidup lama, gua udah percaya bener 100% sama dia. Apa yang dia katakan, ya gua percaya gitu. Nah ini iman yang dibangun dari suatu hubungan, gitu, dari suatu kepercayaan. Nah ini udah di atas pengetahuan ya. Jadi kita nggak perlu bukti, kita udah yakin, oh dia kalau ngomong A ya udah benar A, dia ngomong B benar B. Gitu. Kenapa gue bawain ini? Sebenarnya sih kadangkala gue juga sometimes terjebak ya. Kadangkala di dalam kehidupan kerohanian kita ini, kita secara nggak sadar ya pengertian iman kita ini ya seperti yang kesatu, kedua dan ketiga. Kalau kesatu itu udah jelas-jelas, wah ini udah pasti ateis nih orang nih, ya kan? Benar-benar ya iman nggak bisa dipertanggungjawabkan, itu udah pasti ya orang-orang yang nggak percaya Tuhan sama sekali. Yang kadang kita dalam kehidupan kita itu terjebak sama yang kedua sama yang ketiga. Jadi kita contoh gini deh, misalkan gue lagi sakit, pas itu gue didoain misal sama si A, terus sembuh gitu, wah puji Tuhan, Tuhan itu hidup. Besokannya gue sakit lagi, gue juga datang ke A, minta didoain, sembuh. Ya, nah sebenarnya ini iman yang salah juga, iman yang palsu. Kita percaya itu kita akan sembuh karena kita udah pernah ngalamin, gitu loh. Gimana kalau misalkan someday pas kita datang kita nggak sembuh-sembuh, datang doain dia belum sembuh, doain dia belum sembuh. Akhirnya yang kita bilang iman ini itu akan goyah, itu kan kita akan muncul namanya keraguan. Oh, ternyata Tuhan itu kayaknya nggak ada deh, atau apapun juga ya kita udah mulai berargumen nih, kita udah mulai meragukan keberadaannya Tuhan gitu loh. Kalau yang contoh yang ketiga, gini, kalau misal balik ke hubungan gua Mary,
si Mary bilang, aku berdoa, aku minta handphone, gue dikasih sama Tuhan. Wah, puji Tuhan dong, percaya Tuhan itu ada. Pas itu dia bilang, aku berdoa sama Tuhan, dikasih rumah, aku dapat rumah. Wah, berarti Tuhan hidup, Tuhan ada gitu. Ya udah, gue percaya dong, 100% percaya. Tapi suatu saat pas tiba-tiba dia datang, aku berdoa kok nggak dapat gitu. Misalkan doa misalkan minta apalah, minta mobil, dapat lah saya bilang. Ya, misalnya minta apa gitu, suatu tapi nggak dapat. Mulai dia ngeluh, mulai dia ngomong ke gua. Akhirnya karena gua fondasi iman gua itu berdasarkan cuma ya karena gua percaya sama dia. Pas dia ngomong B, pas dia mulai ragu, gua juga akan ikut ragu. Ini juga bukan iman yang benar, ini iman yang palsu. Jadi hati-hati, sometimes ya, gue juga pas dapat ini, gue juga ditegur Tuhan. Benar-benar gue puji Tuhan, gue dikasih kesempatan buat ini ya. Ini juga nampar gue juga. Jangan sampai kita sebagai ibaratnya kita bilang kita orang percaya, orang yang beriman, tapi fondasi iman kita itu udah salah. Fondasi iman itu kita udah benar-benar berdasarkan para filsuf ini gitu. Jadi kalau misalnya kita balik ke awal yang Tuhan mau itu iman, itu ya iman benar-benar kita percaya 100% pada Tuhan. Kalau di yang Ibrani tadi emunah itu benar-benar kesetiaan yang benar-benar kita taat patuh pada apa yang kayak keinginannya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Itu kita taat, kita benar-benar taat dan patuh. Itu iman yang benar. Jadi kita bisa baca iman yang sejati itu iman yang selalu setia dan yang menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah dalam hidupnya. Jadi iman yang benar ini, kalau kita iman benar-benar yang iman yang sejati, itu benar akan bawa kita semakin bertumbuh lagi dalam kerohanian. Juga kita juga bakal semakin dekat, semakin kenal Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan kita itu siapa. Banyak contohnya, apalagi kita baca di Alkitab ya, contoh-contoh para pendahulu kita. Itu mereka kalau kita baca sekilas baca, oke. Tapi kalau kita selami gitu, iman mereka kayak Abraham lah, Nuh lah, situ Yusuf lah, Ayub, semuanya itu. Contoh Ayub deh yang paling ini dalam-dalamnya itu. Dia benar-benar, ya dia tahu Tuhan hidup kan. Tapi pas Tuhan cobain, pas Tuhan angkat semuanya daripada dia, timbul gak keraguan dari dia? Enggak, dia sama sekali enggak. Semuanya temannya bilang, lu ada dosa kali. Istrinya aja bilang, udah tinggalin aja Tuhan, untuk apa? Tapi si Ayub gak mau. Padahal kalau ngomong kasarnya di zaman itu juga gimana ya? Ya belum ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa gitu. Kalau kita kan sekarang masih bisa kita baca Alkitab, itu banyak kesaksian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu kesaksiannya Tuhan kan. Tapi yang sekarang ini pas di Ayub, zaman Ayub, belum ada sampai seperti itu gitu. Cuma Ayub benar-benar berpegang teguh. Gue yakin Tuhan gue ada, Tuhan gue hidup. Apapun yang mau dia lakukan, gue cuma bisa berserah. Gue yakin Tuhan nggak bakal, ibaratnya nggak bakal ngecewain dia gitu. Dia benar-benar beriman sama Tuhan, serahin apa segala sesuatu sama Tuhan. At the end-nya baru Tuhan lepasin semua itu. Tuhan berkatin dia berlimpah-limpah. Dari dia punya anak 10 jadi 20. Dia punya kambing domba berapa jadi berkali lipat kan. Tapi istri gue nggak tahu ya ada berapa banyak. Kita nggak boleh ya sayang. Oke. Jadi iman, kita kan bawanya faith and faithful, iman dan setia. Jadi iman dan kesetiaan itu sebenarnya satu paket. Jadi kita nggak bisa bilang iman gua ada, cuma gimana ya, kayak kita benar-benar cuma beriman tapi nggak mau ngelakuin apa-apa. Kita nggak mau ikutin perintah Tuhan, nggak mau apa. Itu bukan iman namanya. Iman dan kesetiaan itu harus jalan bareng. Jadi kalau namanya kita benar-benar beriman sama Tuhan, kita harus setia di dalam Dia. Kalau kita benar-benar setia di dalam Dia, janji Tuhan itu baru akan muncul. Baru janji Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Gitu. Kalau cuma sekedar percaya,
Iblis juga percaya kok Tuhan itu ada. Kalau sekadar benar, gue tahu Tuhan gue hidup. Iblis juga tahu kok Tuhan hidup. Bahkan iblis juga gemeter dengar nama Tuhan, takut sama Tuhan. Ada kok di Yakobus 2 ayat 19. Mungkin gue nggak taruh di slide ya. Di situ juga ada bilang, iblis aja gemeter dengar nama Tuhannya, iblis gemeter. Tapi ya kenapa iblis nggak masuk surga? Ya karena dia nggak ngelakuin apa yang Tuhan mau gitu loh. Itu ada. Thank you nih. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya setan aja percaya gitu loh. Nah kalau misalnya kita cuma sekedar taruh kepercayaan kita seperti itu, ya itu namanya kita bukan orang yang percaya gitu. Kita bukan orang yang beriman. Coba ya, kita lanjut ke baca di Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Ya. Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Oke. Jadi di sini ditegaskan kalau iman tanpa perbuatan itu mati. Di ayat Alkitab Yakobus 2 ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman sama perbuatan itu ya berjalan. Perbuatan itu sebenarnya sama aja kayak kesetiaan, sama konsistensi kita. Jadi kita harus benar melakukan, ya ibaratnya melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau misalkan kita bebal, kita mau enaknya sendiri, itu iman gak jadi sempurna, itu iman kosong, gak ada gunanya gitu. Untuk apa kita berkoar-koar, kita bilang kita orang beriman, tapi kita sendiri do nothing, gak ngapa-ngapain. Tuhan suruh A, enggak. Tuhan suruh B, gak mau. Kita gak jadi apa-apa gitu loh. Jadi yang tadi yang di ayat 21 aja dijelaskan benar-benar kalau misalnya Abraham dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Lebih jelas lagi kalau kita coba baca deh di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Di sini dibilang, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Padahal Tuhan udah janji loh, keturunan dari Ishak itu yang akan jadi keturunanmu. Tapi Tuhan tiba-tiba minta dia persembahin anaknya. Kalau waktu kita di zaman Abraham, mungkin kita bisa bilang, yang benar aja gila, nggak masuk akal. Ibaratnya lu dijanji gitu, anak dari keturunan anak gua yang ini bakal ada keturunan yang lain, kan nggak mungkin gitu. Masa lu suruh gua ambil gitu. Tapi lu lihat Abraham benar-benar Tuhan bilang oke, dijalanin Kita baca selanjutnya ya. Ini Abraham yang berpikir nih. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kemarin gue juga ngobrol-ngobrol sama si Thomas juga ya, atau Thomas ada gak? Ya, jadi sebenarnya di zaman ini Abraham itu, waktu pas zamannya Abraham itu belum ada tuh mukjizat yang namanya kebangkitan. Mukjizat kebangkitan itu mulai ada pas di zaman Lazarus ya saya. Yang pas Tuhan di perjanjian baru, Tuhan datang, Tuhan bangkitin Lazarus. Zaman Abraham belum ada loh. Gimana caranya Abraham bisa berpikir kalau Tuhan pasti bisa bangkitin? Dia belum dengar apa-apa, belum tahu apapun. Ngerti ya?
Makanya di situ makanya kenapa Abraham disebut bapak orang yang beriman. Jadi Tuhan ngomong ya udah tanpa komplain tanpa apa, oke ya udah gue jalan gitu. Karena gue yakin Tuhan gue gak pernah ingkar janji. Itu yang dia pegang. Makanya dia 100% dia yakin kalaupun gue bunuh nih anak, Tuhan bakal lakitin kok. Itu udah janjian Tuhan. Kalau dari Ishak ini bakal ada keturunan yang luar biasa. Makanya dia nggak berpikir panjang apa, ya udah dia bawa. Pas kalau misalnya kita baca di Kejadian, pas waktu itu dia bilang ke penunggunya ya saya, yang budaknya itu, dia bilang tunggu di sini, nanti kami akan kembali. Dia ngomong ke budaknya itu. Jadi dia bilang dia benar-benar udah 100% dia percaya itu Ishak juga bakal kembali lagi sama dia. Walaupun Tuhan udah bilang korbanin Ishak, tapi 100% dia pegang benar-benar janji Tuhan. Gue bakal kembali kok sama Ishak. Ngerti? Wah itu luar biasa sekali gitu. Itu juga ada contoh lain di zaman Nuh. Ini juga salah satu orang yang freak juga sih. Kalau sekarang kita dengar kata hujan, mungkin udah biasa ya, apalagi dengan kata banjir. Wah itu udah melekat lah di image Jakarta gitu. Cuma kalau waktu zaman Nuh, sebenarnya hujan itu belum ada loh. Yang ada itu sebenarnya cuma embun-embun pagi. Hujan itu gak pernah ada. Tapi pas Tuhan suruh buat perahu, dia nggak nanya kan, ngapain Tuhan? Emang ngapain gue buat perahu di gunung gitu? Emang bakal laut bakal sampai gunung atau apa? Kan enggak. Kalau misalnya kita mau pikir secara logika, mana mungkin gitu? Kayaknya nggak masuk akal. Tapi dia nggak banyak ngomong, dia jalanin. Apa yang Tuhan suruh, ya dia kerjakan. Lu bisa bayangin orang-orang zaman itu pas ngeliat Nuh gimana sih? Lu gila ya Nuh ya? Ini lu ngapain buat perahu di gunung gitu? Emang nggak masuk akal gitu sama sekali. Mungkin di zaman itu Nuh benar-benar dianggap orang gila nih kayaknya nih, ngerti ya? Tapi ya karena kegilaannya dia itu di dalam Tuhan, dia yang diselamatkan. Orang-orang yang lain yang pas itu ya Tuhan udah tutup bahtera Nuh, Tuhan udah tutup udah. Saat itu juga udah nggak ada yang bisa buka. Jadi karena ketaatan Abraham, ketaatan Nuh, ya mereka diselamatkan, mereka diberkati berlimpah-limpah gitu loh. Sebenarnya masih banyak contoh lagi tentang iman di dalam perjanjian lama. Ada juga Simpson lah, Gideon lah, macam-macam lah. Yang lucu ada di Ibrani 11 ayat 32. Di sini dia bilang, bentar ya, gua coba baca ini. Tuhan aja sampai ngomong, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan Gideon lah, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Tuhan aja bilang, lu mau apa lagi gitu? Kalau mau gue kasih contoh itu gak bakal ada habisnya. Waktu lu hidup itu gak cukup. Itu semua ada udah ibaratnya kayak unlimited gitu. Lu kalau mau masih mau beriman, ya udah beriman aja. Gak perlu sampai ibaratnya gimana ya? Ya Tuhan juga udah capek. Ini udah banyak contoh loh. Soal lo semua gitu. Misalnya orang yang bebal, lu masih nggak mau percaya kalau misalkan gua ini Allah yang nggak pernah ingkar janji, gua ini Allah yang setia. Lu masih nggak percaya itu? Udah banyak contohnya mereka semua gitu. Jadi Tuhannya sebenarnya di Alkitab juga udah capek. Ini gua udah kasih semua nih. Yang di Ibrani 11 itu karena iman. Kalau mau dilanjutin nih, dari contoh dari hidup Abraham aja, Tuhan ceritain karena imannya Abraham itu udah terlalu banyak sekali gitu. Jadi dari sebenarnya dari contoh-contoh yang tadi kita bisa lihat sebenarnya iman dan kesetiaan dengan dari iman dan kesetiaan mereka, maka ya ibaratnya kayak janji Tuhan itu mengalir dalam hidup mereka. Jadi karena yang tadi ya, bagang tadi ya, iman, sama janji Tuhan. Jadi kalau dengan iman dan kesetiaan mereka, ya Tuhan baru akan bukain berkat-berkatnya. Jadi kalau misalkan kita mau benar-benar penuh berkat yang dari Tuhan, ada syarat.
Bukannya berarti kita cuma tinggal berdoa, dikasih berdoa. Enggak, ada syaratnya. Tuhan minta iman dan kesetiaan lu. Gitu. Apapun yang terjadi, jangan ngeluh, jangan banyak komplain, jangan apa. Benar-benar jalani dengan taat, dengan patuh. Apa yang Tuhan mau, jalani dengan benar-benar dengan taat gitu. Jangan kita pikiran kita bercabang gitu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar taat dan setia, kita lakukan apa semua perintah Tuhan, itu udah janji Tuhan juga. Dia bakal berkatin semuanya berlimpah-limpah. Dia bakal bukain semuanya. Berkat Tuhan itu baru bisa mengalir ke orang-orang yang beriman dan orang-orang yang setia. Jadi ada terakhir ya, ini terakhir di janji Tuhan di Ibrani 11 ayat 40. Ini janji Tuhan yang terakhir, yang ayat Alkitab yang dua ada. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kalau di bahasa Indonesia rada kurang susah dimengerti ya. Kalau di Inggrisnya disebut God having provided some better thing for us. Jadi dia menyediakan yang sesuatu yang lebih baik buat kita. That day-nya itu sebenarnya hadiah berkatnya itu. That day without us should not be made perfect. Jadi sebenarnya Tuhan udah sedia ini yang benar yang terbaik buat kita. Tuhan udah siapin semuanya. Tanpa kita, itu berkat Tuhan itu gak akan sempurna. Jadi ya tanpa ini benar-benar luar biasa sekali gitu. Ini berkat juga gak akan sempurna kalau kitanya gak ada. Kalau kita gak siap, kalau kitanya gak terima. Kalau kita gak terima ini berkat juga jadi sia-sia ya kan. Jadi ini berkat akan menjadi sempurna kalau kita juga udah siap untuk menerimanya gitu. Jadi ini benar-benar yang harus kita pegang. Janji Tuhan yang harus kita pegang. Ya Tuhan udah nyediain berkat buat kita. Kita harus benar-benar persiapin diri. Kita harus benar-benar ya taat sama Dia. Itu nggak usah gimana-gimana. Tuhan udah kasih bukti. Tuhan udah banyak tokoh-tokoh yang udah bukti. Tuhan bukain kok semuanya. Berkat Abraham yang paling luar biasa deh. Yang gue benar-benar baca. Dia benar-benar Tuhan sekali bukain berkatnya itu luar biasa sekali. Mungkin orang juga bisa baca di rumah ya. Jadi satu hal yang pasti terakhir, Tuhan menyertai orang-orang yang taat. Tuhan memberkati orang-orang yang setia. Di Kejadian 22 ayat 16 dibilang, Kejadian 22 ayat 16, aku bersumpah, katanya ini kata Tuhan ya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Ini Tuhan langsung bukain berkat buat Abraham saat dia benar-benar tulus, saat dia benar-benar taat pada perintah Tuhan. Jadi khotbah sharing hari ini ya begini. Ya, yang satu hal yang benar-benar yang kita pegang, berkat Tuhan itu ada kok. Berkat Tuhan itu buat setiap dari kita itu Tuhan udah siapin. Tuhan udah siapin yang terbaik buat Mike lah, yang terbaik buat Wilson lah, Feby lah. Udah Tuhan udah siapin semuanya. Tinggal kita terima aja. Gimana caranya ya kita setia, kita percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan gak pernah bilang ikut Tuhan itu, Tuhan gak pernah janji ikut Tuhan semua bakal senang-senang aja. Enggak. Ikut Tuhan, Tuhan pasti bakal kasih kekuatan. Tuhan bakal kasih jalan keluar. Tuhan yang berperang buat kita. Tuhan gak akan buat apa yang kita alami melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Saat kita benar-benar berpegang teguh, kita setia sama Tuhan, Tuhan akan berikan semua berkat-berkat yang udah disiapkan kepada kita.
Itu aja. Thank you semuanya. Where you go?